Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau pada hari ini kita dapat dan masih bisa beribadah lagi, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Meskipun ibadah online, tetapi kita mau rasakan hadirat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Haleluya, kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia, sebab Dia adalah Allah, Tuhan, Juru Selamat kita. Haleluya. Mari sama-sama sebelum kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau. Haleluya, haleluya. Jadikan segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang ajaib dan berkuasa. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu yang kudus. Engkau layak untuk ditinggikan, Engkau layak untuk diagungkan, Engkau layak untuk dimuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Tuhan kuduskan kami, Tuhan layakkan kami. Kami rindu menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Betapa besar, agung dan mulianya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan, kami boleh naikkan dari hati kami, penuh dengan sukacita yang melimpah-limpah oleh karena Tuhan kerjakan semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, kami mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memuji dan mengagungkan akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati
Puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari silakan duduk. Kita masih akan terus memuji Tuhan. Yang cinta Tuhan Yesus, simpan sabdanya. Nyanyikan pujian ini. Amin. Yang cinta Tuhan Yesus, simpan sabdanya. Yang cinta Tuhan Yesus, simpan sabdanya. Bapa mengasihi dia, katanya, ku tinggal di hatimu selama-lamanya. Yang cinta Tuhan Yesus, Yang cinta Tuhan Yesus, simpan sabdanya. Yang cinta Tuhan Yesus, simpan sabdanya. Bapa mengasihi dia, katanya, ku tinggal di hatimu selama-lamanya. Bapa mengasihi dia. Bapa mengasihi dia, katanya, ku tinggal di hatimu selama-lamanya. Haleluya, sehingga kita semua bangkit berdiri lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita mau pegang, serta kita mau taat melakukannya. Haleluya. Ku taat perintah-Mu. Kita nyanyikan pujian. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah. bagiku.
Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk kami bisa menjalani kehidupan kami setiap hari. Sebab itu ya Tuhan, seperti pujian yang tadi kami sudah nyanyikan, biarkanlah itu menjadi keinginan dan kerinduan kami Tuhan, supaya kami benar-benar ingin taat melakukan firman-Mu, sabar untuk bisa melakukan segala hal yang Engkau buat bagi kami ya Tuhan, supaya pribadi kami dibentuk dari hari ke hari, menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kehidupan kami sanggup benar-benar memenuhi semua yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Memegang perintah-Mu, melakukan perintah-Mu. Roh Kudus mampukan kehidupan kami ya Tuhan, supaya dari hari ke hari hidup kami dipenuhi dengan firman-Mu. Hidup kami percaya akan firman-Mu. Hidup kami percaya akan kuasa firman-Mu. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Menjalani hidup kami yang hari-hari ini Tuhan tidak menentu. Hari-hari ini kami butuh Engkau ya Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong kehidupan kami. Tolong kehidupan kami ya Tuhan. Supaya hidup kami benar-benar menghargai firman-Mu. Hidup kami dipenuhi dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua anugerah-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biarlah itu semua menjadi kekuatan, menjadi pelita dalam hidup kami. Amat terlebih ya Tuhan, setiap firman-Mu yang kami dengar sebentar, itu mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, biar tinggal di dalam urapan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, puji Tuhan, kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya diberikan tema, jangan remehkan firman Allah. Satu tema yang sangat sederhana sebenarnya untuk kita semua. Tetapi kenapa tema-tema seperti ini seringkali harus kita dengar secara berulang? Karena merupakan hal yang seringkali juga diabaikan atau dilupakan ya oleh kita semua, sehingga bagaimana kita menyikapi firman Tuhan di dalam kehidupan ini itu terkadang juga menjadi satu hal yang membuat kita kurang dengan sungguh-sungguh menjalani kekristenan kita atau mengiring kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang akan saya ambil dalam kitab Bilangan pasal yang ke-15. Kita sama-sama lihat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-15. Bilangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-31. Bilangan 15 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini tidak berdiri sendiri. Dan secara khusus Bilangan 15 ayat 31 ini merupakan bagian akhir dari satu perikop yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Lembaga Alkitab sudah membantu kita dengan judul yang dicetak tebal di perikop itu, dosa yang tidak disengaja. Tetapi di bagian ayat 15, pasal 15 ayat 31 ini, firman Tuhan berkata, pastilah orang itu dilenyapkan. Kenapa?
sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Mari kita pelajari bersama terlebih dahulu cerita dari atau narasi daripada bacaan sehingga bacaan di perikop ini sehingga bisa sampai kepada ayat yang ke-31. Saya akan mulai dengan ayat yang ke-22 terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya, turun-temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya, sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini ya, dengan jelas firman Tuhan ini menekankan dosa yang dilakukan dengan tidak sengaja. Bahkan di situ ada kalimat yang mengatakan di luar pengetahuan umat ini. Jadi pada kesempatan ini kita akan melihat dua pokok ya, perbuatan dosa yang terjadi pada diri kita, pada manusia, pada umumnya. Pertama, dosa yang tidak disengaja, yang dilakukan di luar pengetahuan. Tetapi di ayat yang menjadi ayat pokok kita, jelas kalimatnya di situ. Ya, ia telah memandang hina terhadap firman Allah, firman Tuhan, dan merombak perintahnya. Jadi itu dilakukan dengan sengaja. Ya, ada satu dosa, ada dua pemahaman. Dilakukan dengan tidak sengaja, yang kedua dilakukan dengan sengaja. Nah, bagaimana sikap atau pandangan firman terhadap dosa-dosa seperti ini? Ya, mari kita lihat bersama. Jelas sekali kalau dosa yang dilakukan dengan sengaja, ayat 31 katakan, pastilah orang itu dilenyapkan kesalahannya. Dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Sementara dosa yang dilakukan dengan tidak sengaja, atau di sini dikatakan di luar pengetahuan umat tersebut terhadap ketetapan, hukum-hukum Tuhan, ya, aturan-aturan atau peraturan Tuhan yang semuanya ada di dalam firman. Tanpa pengetahuan dilakukan, tanpa pengetahuan firman Tuhan, masih ada kesempatan pengampunan. Tetapi ada syarat yang harus dilakukan. Apa syaratnya? Nah, di sini dikatakan di ayat yang ke-24, ya, sebagai persyaratannya harus mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan. Jadi ada peraturan yang mengatur semuanya. Tidak bisa kita seenak-enaknya sendiri. Sementara firman Tuhan sendiri itu sebenarnya merupakan peraturan bagi kita semua. Itu sudah diawali sejak manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan manusia dalam kitab Kejadian, menempatkan dia di Taman Eden. Kemudian saya bisa katakan memberikan privilege yang begitu luar biasa manusia pertama ini untuk mengolah taman itu. Ya, kemudian Allah melihat tidak baik dia hidup seorang diri saja. Kemudian diberi pendamping yang sepadan yang diambil dari rusuknya. Tapi Kejadian pasal 3 apa yang terjadi? Ketetapan-ketetapan Tuhan, firman yang Tuhan sampaikan kepada manusia itu dilanggar. Ya memang bisa dikatakan kalau dalam cerita dalam kitab Kejadian pasal 3 yang mula-mula memetik
buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah wanita, ya. Tetapi bukan berarti terus kita menyalahkan wanita saja, tidak. Karena prianya hadir juga di sana. Seharusnya pria sebagai imam dalam keluarga sudah memberitahu terlebih dahulu, sudah memperkenalkan firman Tuhan terlebih dahulu dari yang dia terima dari Allah secara langsung. Dan sebetulnya kalau kita mengikuti Kejadian pasal yang ketiga, wanita ini juga tahu firman. Karena pada saat dia bertukar kata dengan ular itu, wanita ini bilang bahwa bukan seperti itu. Tapi yang betul adalah buah yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh disentuh, apalagi dimakan. Tapi yang di sekeliling taman boleh. Apakah ular itu menyerah? Tidak. Ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana firman Tuhan itu penting buat kita bersama. Begitu penting buat manusia. Dan kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya nanti, kita akan tahu sebenarnya siapa firman Tuhan itu. Ya, manusia hidup di era sekarang memang betul mencari Allah, mengarahkan pandangan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sebetulnya itu ada di dalam genggaman tangan kita, dalam bentuk buku ini, dalam bentuk Alkitab ini. Mari kita sama-sama lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang sudah tidak asing, ayat 1. Di sana firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jelas, ya, jelas sekali bahwa firman itu adalah Allah. Jadi sebuah buku atau sebuah kitab, ya, terkadang kita kurang menghargai. Terkadang kita anggap ini hanya sebagai sebuah tulisan yang bisa dikata tidak ada faedahnya. Yang penting buat saya hidup kekristenan itu saya cari Tuhan, cari Tuhan. Saudara, jangan terbuai atau jangan tertipu dengan kata-kata cari Tuhan kemudian seperti orang melakukan semedi di dalam doa-doa. Ya. Tapi kenallah Tuhan melalui pikirannya yang ada di firman ini. Gitu. Karena di dalam kitab 2 Timotius, mari sama-sama kita lihat dulu yang ayat-ayat yang sudah sangat dikenal. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya, tidak asing lagi ayat ini, saya rasa juga sudah menjadi ayat hafalan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dinafasi oleh Allah. Ya. Nah, hembusan nafas Allah itu menghidupi firman ini. Jadi kita tidak bisa main-main dengan firman. Saudara mau cari Allah bagaimana caranya? Datang ke gereja kita worship, menyembah, memuji Tuhan, ya. Ya. Kemudian kita orang bilang bergetar karena hadirat Tuhan. Tapi pada saat dengar firman Tuhan, ya berapa persen yang ngantuk? Ya. Berapa persen juga yang bisa menyerap firman itu sehingga bisa mengenal. Nah, di sini mari kita mulai menyikapi tema yang diberikan ini. Jangan remehkan firman Allah. Ya. Apalagi kalau sudah sampai yang namanya taraf mulai meremehkan. Waduh. Ya, itu bilangan tadi sudah menjelaskan dengan begitu gamblang. Ya. Nah, mari sama-sama kita mulai memahami bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Saya turun ke Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa dia? Tentu kita tahu bersama yang dimaksud dari ayat ini adalah Yesus. Ya. Nah, ini yang luar biasa.
Kalau kita selalu menyadarkan diri kita bahwa firman itu adalah Allah, firman itu adalah Yesus, 2 poin ini saja muncul di dalam kehidupan kita selalu ya, merimain kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita, sehingga tidak nanti kita akan meremehkan firman. Gitu loh. Ya, banyak orang merekayasa jalannya ibadah, liturgi ini dan itu sebagainya dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang membuat pemberitaan firman semakin, ya saya istilahkan terpojok. Dari tadi 1 jam, mundur 30 menit, mundur 15 menit. Ya, saya tidak bisa mengerti. Ya memang tidak perlu panjang-panjang firman Tuhan, ada saatnya. Tetapi bagaimana dengan seorang yang berkhotbah dengan gaya-gaya ekspositori, dia harus menjelaskan. Berapa tahun kami di sini dengan Bapak Gembala itu dalam kitab Kejadian, dari pasal yang pertama sampai yang terakhir. Wah itu bisa 7-8 tahun lebih. Karena itu proses pembelajaran. Nah kalau kita tidak belajar mengenal Tuhan dengan baik, kita hanya sekedar tahu dan bisa meraba-raba saja. Tuhan baik, iya. Tapi ada saatnya Tuhan itu memegang tongkat dan gada. Dari mana kita tahu? Dari firman. Tongkat untuk menuntun, gada untuk memukul. Ada saatnya Tuhan dengan kuasanya menegur dengan keras. Ya, saudara mungkin ingat tokoh Alkitab yang namanya Musa. Ya, pada saat memimpin bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir, ada satu pengalaman di mana bangsa itu haus dan minta minum. Ya, kemudian Musa menghadap Tuhan, lalu Tuhan bilang, ketuk batu itu, keluar air. Kedua kali bangsa ini haus lagi dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Musa menghadap Tuhan lagi. Kemudian Tuhan berkata apa? Berbicaralah kepada batu itu supaya dia mengeluarkan air. Tetapi apa yang Musa lakukan? Berdasarkan pengalamannya, dia ketuk. Bahkan 2 kali. Apa yang terjadi? Air tetap keluar. Firman Tuhan, Tuhan bela. Air tetap keluar, tapi apa yang menjadi dampak bagi Musa? Ya, nah kita lihat bersama, dia tidak bisa untuk bersama-sama dengan bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu pertama. Kedua, saat tabut Allah direbut oleh orang Filistin, kemudian mau direbut kembali. Ya, dinaikkan ke atas kereta yang begitu dipersiapkan dengan baik, ditarik oleh lembu. Ya, pola pikir manusia bagus, ya. Seperti kita sekarang ingin memberikan sesuatu yang kelihatannya secara manusia kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, tapi berdasarkan pola pikir kita sendiri. Tidak bisa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, dari cerita itu akhirnya tabut itu harus dipikul. Bahkan 6 langkah berjalan mereka harus berhenti, memotong korban. Ya, ada aturan-aturan yang tidak bisa kita abaikan. Nah, semuanya ada di mana? Di buku hukum ini, buku hukum ketetapan ini, firman Allah ini. Hidup saudara dan saya diatur. Kenapa? Pertanyaannya. Karena pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden karena melanggar peraturan, melanggar firman. Dan pintu masuk Taman Eden itu dijaga oleh kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Hiduplah manusia di luar di taman, dari Taman Eden itu. Dan aturan apa yang mau diikuti? Apakah aturan di luar atau aturan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita bersama, supaya akhirnya kalau saudara dan saya meninggal, itu seringkali di rumah duka itu diistilahkan pulang ke rumah Bapa. Hari ini juga beberapa waktu yang lalu berjalan kita melihat berapa banyak tokoh-tokoh hamba Tuhan yang Tuhan panggil pulang. Kenapa sekarang pertanyaannya kok istilahnya pulang ya? Bukan sekedar muncul begitu saja, pasti ada alasan-alasan
kata-kata itu mulai muncul? Karena kita semua pulang. Kita diusir dari Taman Eden karena dosa, dijaga oleh kerub. Tuhan mau masuk lagi, pulang. Ya. Tapi harus ada ketetapan-ketetapan, hukum dan peraturan yang tidak boleh dilanggar untuk dilakukan. Jadi masa hidup seperti lagu yang berkata hidup ini adalah kesempatan. Ya, kesempatan kita untuk mematuhi firman Tuhan, bukan meremehkannya, sehingga kita bisa pulang. Ya, saya kembali lagi dulu kepada bilangan pasal yang ke-15 tadi. Karena ada hal yang luar biasa di situ dikatakan. Diajarkan kepada kita bersama, bilangan pasal yang ke-15. Ya. Harus membawa korban. Harus memberikan korban. Lembu jantan sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Serta dengan korban sajian dan korban curahannya. Lalu saya ajak kita bersama melihat di dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-12, ayat-ayat yang sudah tidak asing, saudara sudah sering dengar bersama. Saya mulai baca ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jadi yang melakukan pelanggaran atau dosa, kata yang diceritakan dalam kitab Bilangan pasal 15 itu, dengan tidak sengaja, dia masih ada kesempatan untuk pulih, dipulihkan. Asalkan dia mau belajar melalui firman Allah ini. Dan dalam proses belajar firman Allah, melakukan firman Allah, itulah yang dinamakan persembahan kita kepada Tuhan. Kitab Roma jelaskan pasal yang pertama, pasal 12 ayat yang pertama. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Tidak bisa kita hidup sebagai orang Kristen seenak-enaknya. Menurut nalar kita, pikiran kita sendiri, bahkan saya mau katakan menurut penafsiran kita sendiri terhadap firman Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Ya. Harus ada aturannya. Nah, beberapa waktu lalu saya diberi kesempatan untuk ikut dalam sebuah pelayanan di siaran radio. Saya katakan, saya ambil judul ya pada saat itu pemaparan firman dengan kata yang sederhana, harus. Gitu ya, harus. Nah, kata ini kan sebenarnya jarang orang abaikan ya. Jarang orang perhatikan, maaf ya. Banyak orang setia, taat dan lain sebagainya itu lebih menarik minat untuk dibahas. Tapi kata harus ini coba perhatikan sama-sama kalau Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan suka mengamat-amati firman. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25 sampai 30 itu diulang-ulang berkali-kali kata-kata harus ini. Ya. Saya contohkan saja ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-25 sampai 30 saya akan ambil pasal 27. Ada apa di sana? Pasal yang ke-27, Keluaran pasal yang ke-27. Lembaga Alkitab membantu dengan judul mengenai mesbah korban bakaran. Ya, tadi kita baca tentang korban-korban yang harus dibawa oleh orang yang belum mengenal firman atau dosa yang dilakukan karena ketidakmengertiannya. Nah, Keluaran pasal 27 berkata seperti ini ayat pertama. Haruslah engkau membuat mesbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya. Sehingga mesbah itu 4 persegi.
tetapi tinggi, tetapi 3 hasta tingginya. 2, haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu. Dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. 3, juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya dan perbaraan-perbaraannya, semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga, dan harus seterusnya. Inilah kehidupan yang harus kita jalani. Ya, dan firman Allah sudah mengatur semuanya, tidak bisa kita seenak-enaknya. Sekali lagi, kalau kita mau dikasihi Allah, kita mengasihi Allah. Kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Injil Yohanes katakan apa? Ayat yang sudah tidak asing lagi. Kalau engkau mengasihi aku, tentu engkau akan menuruti segala perintahku. Dan perintah Tuhan adalah firman-Nya. Kita tidak bisa remehkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan seperti apa ya? Bukan seperti sebuah tulisan dari orang untuk membuat sesuatu saja. Bukan. Ini pikiran Allah buat kita bersama, ya. Orang-orang atau pribadi-pribadi, manusia-manusia yang mau percaya kepada Tuhan supaya bisa pulang lagi bertemu dengan yang dikasihinya. Nah, mari kita bersama-sama mematuhi, mentaati, dan menjalani semuanya dengan baik dan benar. Lalu apa yang terjadi jika kita melanggarnya? Jika kita meremehkan firman Allah ini? Tapi sebelum ke sana, saya ajak satu ayat lagi dalam Mazmur 119. Kitab Mazmur 119, saya akan baca di ayat yang ke-5 dan 6. Mazmur 119 ayat 5 dan 6. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, ya, ini kalimat ini masih sekiranya. Sekiranya itu masih apa ya? Belum ada kepastian seperti gitu, ya. Apa yang akan terjadi? Maka aku tidak akan mendapat malu. Ayat yang ke-6. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu atau firman, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Luar biasa. Tidak akan mendapat malu. Ya. Saya dikirimi berita dari seorang teman melalui media sosial, dan berita itu dia foto mungkin dari sebuah harian atau koran atau apa. Di situ tertulis nama seorang hamba Tuhan, minta maaf secara terbuka, ya, baik kepada Tuhan Yesus Kristus maupun kepada jemaat, karena dia sudah melakukan kesalahan. Ya, saya tidak tahu apakah itu akan dimaafkan oleh Tuhan atau tidak. Yang saya tahu, ya, datang kepada Tuhan melalui doa, bukan melalui koran atau melalui media apa saja. Datang secara pribadi. Nah, kalau dia belum mengerti soal apa yang dia langgar, dia harus bawa korban hidupnya yang hidup, bukan sudah mati, tidak ada gunanya, yang kudus dan berkenan. Nah, bagaimana supaya dia bisa hidup kudus dan berkenan? Saya selipi sedikit dengan Injil Yohanes pasal 17 ayat 17, karena di sana dikatakan cukup jelas. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan saja yang bisa membuat kita menjadi kudus. Ya. Nah, terlalu banyak umat di gereja Tuhan datang, kalau firman Tuhan ya sekadarnya saja. Tapi begitu diundang maju ke depan, mereka maju. Ya, pada saat masih ibadah di gereja. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana saudara? Ya, saya ingat siaran-siaran rohani pada saat saya masih remaja, ya, ada di TV itu. Kejadian satu peristiwa pada saat saya ada di satu kota di Gresik, Jawa Timur, ya.
hamba Tuhannya dari siaran itu berkata, saudara jamah TV-mu, ya itu TV dari kaca layarnya, saya akan berdoa. Nah, zaman dulu kan yang namanya grounding untuk petir itu masih belum semua orang gitu ya. Satu ketika begitu hujan petir menyambar dan kena itu antena luarnya. Nah, saudara tahu dampaknya. Ya. Nah, marilah kita hidup bijaksana dan firman ini bisa mengajarkan. Kalau dengan ibadah seperti ini yang sekarang terus berkembang entah sampai kapan. Apakah saya akan mengundang maju saudara ada di rumah? Ya, mari secara pribadi, saya selalu katakan secara pribadi kita bertumbuh. Ya, jangan tunggu lagi dengar dari kami saja, tetapi belajar. Di sini dikatakan sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, aku tidak akan mendapat malu kalau mengamat-amatinya. Ya, kita melihat di situ luar biasa. Firman ini sudah mengajar kita bersama, ya. Inilah jadi buku pegangan buat menjalani kehidupan. Saya selalu bilang guidance booknya atau seperti kalau beli barang elektronik itu ada buku manualnya supaya tidak salah colok, tidak salah pasang dan lain sebagainya. Sama pada saat kita mau kembali pulang. Jangan sampai salah pasang, jangan sampai kita salah colok, ya. Bagian terakhir dari pemberitaan firman Tuhan ini, ya, dampak daripada kita meremehkan firman. Saya akan ambil di kitab yang terakhir saja. Kitab Wahyu, pasal yang terakhir, pasal yang ke-22, ayat 18 dan 19. Ini penutup dari kitab Wahyu. Di situ dikatakan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jadi tidak bisa kita menambahkan, tidak bisa kita mengurangkan. Apa yang sudah ada di situ, seperti itulah kehendak Tuhan harus kita jalani, harus kita lakukan bersama. Dan itu sudah diajarkan sejak masa lama bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan sudah perintahkan Musa. Mari sama-sama kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal yang keempat. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang kedua. Saya akan baca mulai ayat yang pertama. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Itulah firman Tuhan. Kita tidak bisa remehkan firman Tuhan begitu saja. Sikap meremehkan itu bukan sekedar saudara menentang, melawan, ya, bukan sekedar itu. Tapi mengacuhkannya pun atau membandingkannya pun, kemudian merekayasanya sendiri. Bahkan saya di satu kesempatan mengajar, saya katakan kepada rekan-rekan yang belajar, menafsirkannya pun tidak bisa sesuka hati kita sendiri. Ya, ada ilmu juga yang mempelajari tentang hal-hal tersebut supaya apa? Tidak salah menafsir,
kemudian tidak salah memberikannya kepada orang lain, jemaat atau siapa saja yang mendengar, sehingga mereka tersesat, salah jalan, salah pemahaman, ya. Bahkan mengajar anak kecil saja Tuhan bilang jangan sampai salah. Kalau salah kita dapat medali yang namanya batu kilangan, yang siap dibuang di laut. Nah itu megap-megap saudara ya. Saya saja membayangkan dengan pandemi ini bagaimana orang yang terpapar yang namanya C19 itu katanya sesak napas, ya. Itu saja sudah out of mind, di luar pemikiran saya seperti apa. Apalagi yang diikat batu kilangan kemudian dibuang ke laut yang dalamnya lebih daripada 3 meter. Kalau cuma setengah meter dia masih bisa berdiri gitu kan ya. Ini lebih dalam dari tubuhnya. Wah, ya luar biasa. Kalau lihat ikan diangkat dari air tuh masih hidup kan megap-megap. Nah sama, mungkin kita masuk ke dalam air ikan akan tertawa. Lihat kita susah, megap-megap. Ya, nah seperti itu. Oleh sebab itu, tema yang diberikan pada kesempatan ini jangan remehkan firman. Ya, kalau pelajari dari kitab Keluaran tadi yang saya katakan pasal 25 sampai 30 harus begini, harus begitu. Semua Tuhan sudah tetapkan. Ya, dan bila kita tidak mengikuti aturan-aturan itu, apa yang akan terjadi? Kitab Wahyu tadi sudah jelaskan. Nama kita akan dihapus dari buku kehidupan. Ya. Dan kita tidak akan pulang istilahnya. Kembali untuk berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita bersikap lebih dewasa dalam rohani. Kita bersikap lebih dewasa di dalam kita mau memahami firman Tuhan ini, menggumulinya, mengamat-amatinya, menelitinya, ya, bahkan merenungkannya siang dan malam. Sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya. Ya, puji Tuhan. Hidupilah firman Tuhan dan izinkan firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita masing-masing. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tahu betapa berharganya firman Tuhan ini. Kita semua paham sekarang bahwa firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Dan Allah tentunya tidak ingin membawa orang-orang yang mau percaya kepadanya kepada kebinasaan. Tapi justru Allah ingin kita semua dapat menjalani hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu yang dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh kepada Tuhan. Percaya kepada firman-Nya. Percaya juga kepada Tuhan. Haleluya. 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 Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Percayalah kepada firman-Nya. Amin. Amin. Haleluya. Aku percaya. Ya Tuhan,
aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Mari percaya kepada Tuhan melalui firman yang sudah Ia beri kepada kita semua. Haleluya. 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 Amin. Aku percaya Tuhan, aku percaya pada firman-Mu yang mengajarkan kepada kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Haleluya, haleluya. Percayalah kepada firman-Nya, karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Yesus, dan firman itu adalah kebenaran. Apapun yang akan kita hadapi, percayalah bahwa semua sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Dan kalau kita mengerti akan firman-Nya, bukan sungut-sungut keluh kesah yang keluar dari kehidupan ini, tapi rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Karena firman-Nya ya dan amin buat kita semua. Mungkin saat ini ada di lembah yang paling kelam. Percaya kepada firman Tuhan. Yakin kepada firman Tuhan karena ya dan amin. Kalau kita tetap bertahan dengan kekuatan yang diajarkan oleh firman juga, kita akan dapat melewati masa-masa kelam sekalipun. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kembalikan sikap kami untuk menghargai firman-Mu dengan sungguh. Kembalikan pemahaman kami untuk menghargai firman-Mu dengan baik dan benar. Sehingga tidak ada satu sikap pun atau sifat pun yang muncul dengan cara apapun kami meremehkan firman-Mu. Tidak ya Tuhan. Terima kasih. Inilah masa-masa di mana Engkau membentuk kami sebagai pribadi yang semakin dewasa mengerti akan kehidupan kekristenan melalui firman-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan, tolong umat-Mu. Kami ada di masa-masa yang sangat sulit bagi semua orang, tapi kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah jauh dari kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Luar biasa firman-Mu. Luar biasa firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Haleluya, haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin. Amin. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin.
kami lakukan terhadap firman-Mu, perkataan-Mu. Kami taruh itu di dalam hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Supaya jangan aku berdosa padamu. Supaya jangan aku berdosa padamu. Supaya jangan aku berdosa padamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau masih memberikan legasi kepada kami umat-Mu, memberikan warisan. Engkau tinggalkan sesuatu bagi gereja-Mu di akhir zaman ini, yaitu firman-Mu ya Tuhan. Inilah hukum-hukum dan ketetapan, aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami jalani. Tuhan tolong mampukan kami, Tuhan tolong sanggupkan kami, Tuhan tolong buat kami mengerti akan apa yang ada di dalam firman-Mu ini ya Tuhan. Kami akan mengamat-amatinya, kami akan menelitinya, kami akan mempelajarinya, kami akan merenungkannya Tuhan. Supaya firman yang ada di dalam hati ini tidak tinggal diam, tetapi dia hidup di dalam hidup kami. Dan firman ini menghidupi kami dan kami hidup di dalam firman-Mu. Dan itulah yang terjadi dalam setiap tingkah laku, tutur kata, sifat apa saja yang keluar dari kehidupan ini ya Tuhan. Dan dunia dapat melihat Engkau dari kehidupan kami. Tolong kami semua ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami beriman bukan sekedar iman saja tanpa perbuatan. Tapi didasari oleh iman dengan perbuatan yang diajarkan oleh firman-Mu. Itu yang kami lakukan di dalam kehidupan keseharian yang masih Tuhan percayakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih kami percaya kalaupun masih ada yang berkata tidak mengerti, tidak paham akan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan ada Allah Roh Kudus yang beserta dengan gereja-Mu di akhir zaman ini. Dialah yang akan menolong kami untuk mengerti. Karena dia yang akan mengajarkan dan mengingatkan setiap firman yang sudah pernah kami dengar. Yang sudah pernah kami kenal ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tolong gereja-Mu Tuhan di masa-masa sulit ini. Supaya benar-benar memiliki sikap yang sungguh terhadap firman-Mu. Tidak lagi meremehkan firman-Mu. Tidak lagi menomorduakan atau nomor berapakan daripada firman-Mu. Tetapi firman-Mu yang adalah Engkau sendiri. Itulah yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat suara-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Sekalipun Tuhan kami dipisahkan oleh jarak dan waktu. Tapi kami percaya kami ada di dalam kasih Tuhan yang sama. Sehingga dengan kasih itu kami akan bertumbuh dengan indah dan sempurna di dalam firman-Mu yang sudah boleh kami dengar pada saat ini. Bapa di dalam sorga, berkat-Mu melimpah atas kami semua. Seiring kami mau sungguh-sungguh terhadap firman-Mu. Taat, patuh, setia sampai kami mengakhiri pertandingan ini. Karena pertandingan yang kami jalani ini harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan itu hanya ada di dalam firman yang luar biasa yang dari Engkau bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk waktu-waktu dan kesempatan yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan ini. Tolong terus pimpin dan sertai kami. Allah Roh Kudus beserta dengan kami, menuntun, membimbing, mengarahkan kami dalam perjalanan hidup ini. Supaya kami berjalan selaras, seturut dengan kehendak-Mu. Itulah yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu melimpah atas kami semua.
Berkat-Mu tercurah atas pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dan usahakan, berkat-Mu melimpah. Baik usaha pekerjaan, studi, pelayanan daripada anak-anak-Mu. Tuhan, tolong semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan, dan ditinggikan. Akhirnya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan, bimbingan, tuntunan, arahan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua sekalian dalam melalui hari-hari yang tampaknya semakin hari semakin jahat, semakin kelam, tapi yakin dan percaya ada Allah Roh Kudus dan firman Tuhan yang menyertai gereja di akhir zaman ini, sehingga kami akan menjalani jalan-jalan yang Tuhan sudah tetapkan menuju kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh kemuliaan bersama-sama dengan Engkau nantinya. Terima kasih, kami terima berkat ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.